Shalom, ketemu lagi. Yang hari ini saya baru agak ada waktu yang cukup untuk mulai lagi membuat postingan-postingan karena 2 minggu terakhir ini sangat sibuk sehingga berbagai problem masalah yang ada di dalam dunia YouTube yang khususnya memfitnah saya sebagai penghina Muhammad, saya dibilang sebagai penista agama Islam, melecehkan Zainab dan sebagainya itu saya tidak belum bisa menanggapi. Nah, sekarang saya akan menanggapi bahwa fitnah sesungguhnya itu ada di pihak polemikus Muslim. Karena postingan yang saya buat itu sudah berbulan-bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, dengan menunjukkan data. Saya hanya membatasi diri membaca apa yang tertulis, tidak ada fitnah dari mulut saya. Tetapi yang namanya polemikus Muslim, para mu'alaf, mengedit dan mengopinikan yang sebaliknya. Dan saya akan memberikan klarifikasi bagian pertama. Saya akan potong kecil-kecil supaya orang paham duduk permasalahannya tentang apa yang beredar selama ini. Gara-gara postingan-postingan yang berkali-kali dari para mualaf, saya dapat ancaman-ancaman kekerasan dan ancaman mati dan berbagai macam caci maki karena mereka mengopinikan Gracia Pelo menghina, melecehkan Muhammad dan Zainab. Saya akan buatkan bantahan part pertama. Pertama-tama itu adalah isu lama dari postingan saya GP248 di saat saya memberikan postingan penjelasan hubungan seks Yehuda dan Tamar di dalam kekristenan itu kategorinya zina. Jadi di saat para polemikus muslim mengopinikan bahwa zina antara mertua dan menantu seperti kasusnya Yehuda dan Tamar itu memang anjuran Alkitab. Oleh karena itu saya buatkan postingan ini dan saya memberikan perbandingannya dengan pernikahan Zainab dan Muhammad. Konteksnya saya menjawab tuduhan, menjawab caci maki dan kata-kata keji dari pihak Muslim. Ini reaksi. Mereka mengopinikan Kristen menyetujui dan mengajarkan hubungan zina antara mertua dan menantu. Karena hal itu, saya membuat postingan bantahan. Ini bantahannya, artinya saya mereaksi fitnah keji dari pihak Muslim. Hujatan-hujatan terhadap Alkitab dan kekristenan begitu masif, saya jawab dengan cara akademis, dengan data dan dokumen, sebagai pertanggungan jawab iman saya sebagai orang Kristen yang dihina. Ini, ini sudah 8 bulan yang lalu. Postingan saya Zainab Muhammad, apakah sama dengan Yuda dan Tamar? Ini sudah 8 bulan yang lalu. Dan memang di dalam postingan-postingan saya, mayoritas bersifat reaksi, menanggapi hinaan, caci maki, fitnah, dan kebohongan yang diberikan kepada kekristenan. Atau contohnya ini, saya menjawab fitnah Jarahil Kalamia bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ya seperti ini yang saya lakukan. Atau pengajaran, memberikan data dan informasi yang sebenarnya tentang Islam, Kristen, dan apologetika. 5 bulan yang lalu, itu ada seorang mu'alaf, Natali Iriani, membuat postingan yang memfitnah. Saya dibilang mengarang-arang hadis palsu. Akhir-akhir ini, 12 hari yang lalu, Hani Kristianto bikin 2 postingan. Yang pertama, yang kedua, diulang-ulang. Dengan postingan yang sama, saya memfitnah Islam. Bahkan tidak hanya itu, Donditan, Valen, dan berbagai mu'alaf beramai-ramai memberikan postingan yang serupa, memviralkan bahwa saya ini penghina Muhammad dan penghina Zainab. Yuk kita lihat Hari postingan saya. ini saya buat postingan mereaksi karena apa yang saya tampilkan mengenai perintah-perintah Muhammad kepada Sa'id bin Haritsah untuk melakukan penyerangan, bahkan di dalam peperangan di Hisma itu yang kemarin banyak perempuan yang tertawan dan diperkosa untuk sebagai kompensasi lah buat laskar muslim yang bisa memperoleh tawanan perang. Dia berhak menyetubui perempuan yang ditangkap. Kemudian saya jelaskan, saya membacakan
apa penjelasan tafsir Al-Qurtubi untuk surah Al-Ahzab 37 tentang pernikahan Zainab dengan Muhammad. Nah, perhatikan konteks postingan saya itu menjawab, mereaksi pihak Muslim duluan yang menghina dan menjadi Kristen dengan berbagai macam fitnah. Saya hanya mereaksi, ya. Oke, lanjutkan. Nah, polemikus Muslim bereaksi, dia kurang suka dengan apa yang saya tampilkan tentang apa yang mereka imani tentang kelakuan junjungan mulianya dan menyerang. Di saat saya membacakan isi tafsir surah Al-Ahzab 37 dari Al-Qurtubi, mereka kurang suka dengan apa yang saya bacakan. Akhirnya mereka membuat berbagai fitnah, caci maki, tuduhan yang begitu masif terhadap Alkitab. Seakan-akan Alkitab itu, Bible itu kitab porno, kitab yang rendah moralitasnya. Oleh karena itu saya membuat reaksi berikutnya ini. GP24 ini. Alkitab mengatakan Alkitab lebih parah, mengajarkan free sex. Dia memberikan postingan-postingan, komen-komen di Facebook, di wall saya maupun di wall mereka sendiri, bahwa Yehuda berzina dengan Tamar dan sebagainya. Nah, siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai bantahan tentang komen-komen negatif dari para polemikus Muslim yang tidak dengan jujur menerima kebenaran yang saya sampaikan kemarin. Jadi anehnya, di saat saya mereaksi dengan membacakan tafsir Al-Qurtubi, mereka jengkel dengan apa yang saya lakukan dan serangan dan fitnah terhadap Kristen semakin menjadi-jadi. Ya, kita lihat bantahan saya ya. Perbuatan Yehuda dengan Tamar apakah sama dengan Muhammad dan Zainab di dalam Al-Quran? Apakah perbuatan Yehuda dengan Tamar adalah sesuatu instruksi dan ketetapan Allah? Jadi orang Muslim menuduh persinahan mertua menantu antara Yehuda dan Tamar ini adalah bukti bahwa kekristenan menyetujui persinahan hubungan seks mertua dan menantu. Ini fitnah yang keji. Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Dan saya memberikan bantahan dan caci maki seperti ini begitu masif di Facebook, di medsos. Kisah ayah dengan menantunya Yehuda dengan. Contoh, saya screenshot postingan dan diskusi saya dengan pihak-pihak polemikus Muslim yang menuduh bahwa moralitas Alkitab itu lebih rendah, jauh lebih hina. Sehingga karena mereka ngomong seperti ini, saya meluruskan. Coba, Yehuda bersetubuh dengan Tamar menantunya sendiri, lalu lahirnya Tuhannya Inyo. Caci-caci kayak gini terlalu banyak dan sangat-sangat umum di medsos. Dan untuk hal itu saya mereaksi perilaku dan kelakuan mereka. Yehuda anak Yakub, Yehuda menikah dengan binti Sua, memiliki anak Onan dan Sela, yang ketiganya laki-laki. Di dalam Kejadian 38 ayat 6-10, Yehuda menikahkan dengan perempuan bernama Tamar. Karena ini jahat di mata Tuhan, meninggal. Onan adiknya diminta untuk menggantikan. Diminta menggaul ini bukan diminta untuk kentu, begitu bukan. Di dalam adat Yahudi itu ada namanya pernikahan saudara. Jikalau kakaknya meninggal, belum meninggalkan anak, adik laki-lakinya harus menggantikan posisi kakak sebagai suami sambung untuk menurunkan anak. Begitu mereka punya anak sebagai suami sambung, anaknya itu akan dianggap anak kakaknya, bukan anaknya dia. Ini budaya. Jadi saya ingin perjelas ya, Onan diminta menggauli bukan berarti Onan diminta mengewek, bukan. Onan dinikahkan sebagai suami sambung, menggantikan posisi kakaknya yang meninggal. Onan menggauli Tamar supaya Tamar bisa memiliki anak atas nama Namun Onan hanya menggauli tapi tidak mau punya anak. Tidak kepingin anaknya ini dianggap anak kakaknya. Akhirnya di saat Onan berhubungan seks dengan Tamar, spermanya dibuang di luar supaya tidak terjadi kehamilan. Tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi wali. Nah, ini yang ingin saya tegaskan.
bahwa memang di dalam tafsir-tafsir Quran dan hadis-hadis, pernikahan Muhammad dengan Zainab itu langsung terjadi tanpa saksi, tanpa akad, tanpa ijab kabul, tanpa wali, langsung disetubui. Tidak ada resepsi, resepsinya belakangan. Setelah dinaiki, digauli, baru setelah selesai bikin pesta. Kenapa? Saya sudah menikah. Kapan? Tadi. Nggak ada saksinya. Nggak ada. Allah kok. Allah yang menikahkan, saksinya Jibril. Loh, kan? Luar biasa. Ini kekhususan yang hanya boleh dilakukan oleh Muhammad. Yang lain nggak bisa seperti itu. Ini atas seizin Allah. Jadi, tidak ada dosa sedikit pun menurut Islam atas apa yang dilakukan Muhammad. Perhatikan, saya membaca semua apa adanya, bahwa di dalam semua tafsir dan hadis, kasus pernikahan Muhammad dengan Zainab itu kasus khusus, dan itu benar atas izin Allah, atas ketetapan Allah, dan itu bukan dosa. Itu perilaku yang mulia. Itu suri toladan yang akhlak mulia dari Muhammad, nabinya orang Muslim, kepada umat Islam. Nah, saya sama sekali tidak pernah menghina siapapun. Saya membaca apa yang tertulis dan mengakui di dalam Islam itu benar. Ini perilaku yang mulia. Semuanya sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Ini benar dalam kategori Islam. Nah, jadi apa yang saya buatkan ini difitnah. Di saat saya membuat postingan ini, yang mereaksi pertama kali itu Endang Bambang, Endang Sunandar, Nandar. Kemudian entah kenapa postingannya dihapus. Kemudian Natali Iriani Mu'alaf mereaksi saya dengan mengebuskan isu bahwa saya ini pemfitnah. Kemudian Donditan Mu'alaf juga menganggap saya ini memfitnah. Saya ini menghina Muhammad, merendahkan Zainab, hadis palsu, saya ini penipu. Hani Kristianto berulang-ulang bikin postingan, termasuk Valen Muaf yang kurtu lompat. Dulu dia Islam, ikut Kristen. Di Kristen, kalau nggak salah ya, ini yang saya informasi, kalau saya minta maaf. Di Kristen dia belajar di kelompok Yahweh, muridnya Lukas Sutrisno. Kemudian dia keluar dari kekristenan, dengar-dengarnya merapat ke Hindu, ke agama Brahma. Terus terakhir saya dapat informasi di YouTube, dia jadi mualaf. Dia bikin postingan, minta sumbangan dana dari semua orang Muslim untuk mencari Gracia Pelo penghina Islam, pemfitnah Muhammad, dan yang melecehkan Zainab. Ini yang dilakukan Valen, cari dana atas nama saya. Yang ingin saya kritisi siang hari ini satu, hak jawab saya dipotong-potong, diedit, kemudian dipelintir intinya, sehingga sayalah yang menjadi korban fitnah para mualaf. Saya yang mengakui hubungan seks antara Muhammad dan Zainab, pernikahan itu sudah benar dalam kategori Islam. Itu sesuai dengan kehendak Allah, ada ayatnya, sehingga tidak ada lagi yang ragu menikahi istri anak angkatnya. Itu perbuatan mulia. Diputar balik, sehingga di dalam postingan-postingan mereka itu banyak komen-komen ingin pukuli saya, ingin bunuh saya ini halal darahnya, seret, mau menyeret saya di meja hukum dan sebagainya macamnya. Intinya mereka dengan sengaja tidak menampilkan postingan saya secara utuh. Ingat ya, di dalam Islam, saya ulangi, Muhammad benar, dia mulia. Apapun yang dilakukan terhadap Zainab itu sesuai dengan ketetapan dan kehendak Allah. Bahkan itu menjadi hukum Islam, halal seorang laki-laki muslim menikahi ex istri anak angkatnya. Ini firman Allah di dalam surah Al-Ahzab 37. Yang menjadi masalah, pernyataan-pernyataan saya yang membenarkan ini menurut Islam dihapus semua, dipelintir menjadi sebaliknya. Saya menista Muhammad, buat hadis palsu, mengarang-arang segala, caci maki, provokasinya luar biasa. Intinya mereka menginginkan saya dihabisi oleh orang-orang Muslim yang terhasut. Padahal di dalam postingannya Natali Iriani saya sudah buat komen. Kalau Anda merasa saya penipu, pembohong, fitnah seperti postinganmu, buat hadis palsu,
silakan layangkan gugatan kepada Gracia Pelo. Saya akan datang menghadiri sidang gugatan dari pihak Anda. Saya yang buat postingan, saya akan bertanggung jawab atas apapun yang saya posting. Dan saya tahu saya tidak sedang menghina siapapun. Berbulan-bulan saya tunggu gugatan dari pihak mereka tidak pernah dilayangkan. Tetapi yang terjadi apa? Berbulan-bulan tidak ada gugatan yang dilayangkan oleh pihak Islam manapun, tetapi berbulan-bulan diopinikan saya pemfitnah Islam, saya penipu, pemalsu hadis, macam-macam kebohongan-kebohongan hoax yang mereka sebarkan. Padahal saya hanya membacakan tafsir Al-Qurtubi. Lah, menjadi masalah. Selama berbulan-bulan, kenapa kamu nggak melayangkan gugatan hukum kalau saya memang salah bersalah secara hukum? Tapi yang saya lihat berbulan-bulan selalu pihak mu'alaf menghasut, mengopinikan yang negatif saya. Menurut saya, kalau kamu nggak berani menggugat saya di hadapan hukum, tidak ada kesalahan saya secara hukum atas postingan-postingan saya, tapi malah kalian melancarkan fitnah-fitnah semacam ini, supaya orang-orang yang terhasut entah melakukan kekerasan atau membunuh saya, malah bagi saya itu cara-cara yang tidak beradab. Saya untuk yang kesekian kali, saya tegaskan saya siap mempertanggungjawabkan postingan saya. Saya tidak menghina siapapun. Akibatnya, mobil saya, selain saya mendapat ancaman-ancaman secara pribadi, mobil saya digores, dikater catnya sehingga rusak catnya. Lah kenapa kamu hanya marah-marah dan menghasut orang untuk menghabisi saya? Kenapa nggak langsung dimasukkan ke pengadilan? Dan di saat itu kamu dan saya berhadapan-hadapan untuk saling mempertanggungjawabkan argumentasi masing-masing. Ini lebih beradab, bro. Yang dilakukan hanya marah, menghasut, memfitnah saya berbulan-bulan. Ini saya ini punya mobil lama, ada orang yang kasihan sama saya diberikan dapat hibah, diberi mobil Honda tahun 86. Mobil saya itu sekitar hampir 2 meter digores dengan cutter ini yang saya alami. Ya, jadi akibat fitnah yang berbulan-bulan terhadap saya, gara-gara postingan saya dipelintir, dipotong-potong, saya mendapatkan berbagai macam ancaman. Namun di samping itu, saya mendapat laporan banyak jiwa-jiwa yang menonton postingan-postingan secara utuh, satu persatu bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk yang kedua, saya mengucap syukur, teruskan kerjakanlah pertobatanmu. Belajar terus supaya jangan tersesat dan mengerti kebenaran iman Kristen apa adanya. Bagi saya, kebenaran harus disampaikan apa adanya. Tidak perlu fitnah, keji, caci maki, mulut kotor, tidak ada. Ini postingan yang pertama. Nanti akan menyambung di bagian part 2. Saya akan tunjukkan berbagai tafsir-tafsir Quran. Satu persatu saya bacakan mengenai surah Al-Ahzab 37. Saya, Gracia Pelo, sama sekali tidak pernah menghina Zainab, menghina Muhammad, dan menghina siapapun. Ingat, saya hanya membatasi diri, membacakan apa yang tertulis. Jadi tunggu postingan berikutnya. Saya akan meneruskan pose bantahan yang kedua. Satu persatu saya akan uraikan secara detail. Terima kasih.